Ada satu kesalahan kecil yang bisa membuat seorang pensiunan kecewa, bukan karena uangnya tidak ada, tetapi karena sejak awal sudah salah menghitung harapan. Menjelang Juni 2026, kabar gaji ke-13 mulai terasa makin dekat. Banyak bapak ibu mulai bertanya dalam hati, kira-kira berapa yang akan masuk? Apakah sama seperti gaji bulanan? Apakah lebih besar? Apakah termasuk semua tunjangan? Apakah penerima pensiun janda dan duda juga sama hitungannya? Disinilah masalah sering muncul, bukan karena bapak ibu tidak paham, tetapi karena informasi di luar sana sering bercampur. Ada yang menyebut angka terlalu besar, ada yang membuat simulasi tanpa penjelasan, ada yang menyamakan gaji ke-13 dengan rapel, THR, atau kenaikan pensiun. Akhirnya, sebelum uang benar-benar masuk, hati sudah membangun harapan terlalu tinggi. Dan saat nominal berbeda dari perkiraan, rasa kecewa pun muncul. Maka hari ini kita bahas dengan tenang. Menjelang Juni 2026, pensiunan ASN jangan salah hitung nominal gaji ke-13. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar Bapak Ibu lebih siap, lebih jernih, dan tidak mudah tertipu oleh angka yang belum tentu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat, dan salam penuh doa untuk Bapak Ibu pensiunan ASN, pensiunan PNS, TNI, Polri, para janda dan duda penerima pensiun, serta seluruh keluarga yang ikut memperhatikan kabar keuangan orang tua di rumah. Semoga Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, hati yang tenang, dan pikiran yang jernih dalam menerima setiap informasi. Karena menjelang pembayaran besar seperti gaji ke-13, suasana biasanya mulai ramai. Grup WhatsApp ramai, media sosial ramai, judul video ramai. Ada yang memberi kabar menenangkan, ada yang membuat penasaran, ada pula yang tanpa sengaja membuat Bapak Ibu salah paham. Di video ini, kita akan bicara dengan bahasa yang sederhana. Tidak perlu rumit, tidak perlu memakai istilah yang membuat pusing. Kita akan bahas pelan-pelan. Mengapa nominal gaji ke-13 bisa disalahpahami? Bagaimana cara berpikir yang aman? Apa yang perlu dicek? Dan kenapa Bapak Ibu sebaiknya tidak langsung percaya pada angka yang beredar tanpa sumber resmi? Bapak Ibu tidak perlu panik. Kita tidak sedang mengatakan ada masalah. Kita hanya sedang bersiap agar ketika Juni makin dekat, Bapak Ibu tidak bingung, tidak salah menghitung, dan tidak mengambil keputusan keuangan berdasarkan perkiraan yang belum jelas. Kenapa nominal gaji ke-13 ini penting sekali untuk dibahas? Karena bagi pensiunan, tambahan penghasilan bukan sekedar tambahan biasa. Uang itu sering sudah punya tempat sebelum benar-benar datang. Ada yang ingin dipakai untuk membayar kebutuhan rumah. Ada yang ingin membeli obat lebih lengkap. Ada yang ingin melunasi utang kecil. Ada yang ingin membantu anak. Ada yang ingin memberi sedikit uang kepada cucu. Ada juga yang ingin menyimpan sebagian untuk keadaan darurat. Masalahnya, ketika seseorang salah menghitung nominal, rencana keuangan ikut salah. Misalnya, Bapak Ibu mengira akan menerima jumlah tertentu, lalu mulai berjanji membayar sesuatu. Tetapi, ketika yang masuk ternyata berbeda, hati menjadi berat. Bukan karena tidak bersyukur, tetapi karena rencana sudah terlanjur dibuat dengan angka yang kurang tepat. Dan ini bukan kesalahan Bapak Ibu semata. Banyak informasi di luar sana memang membuat orang mudah keliru. Ada yang mengatakan, pasti sekian. Ada yang menulis nominal besar, tanpa menjelaskan dasar hitungannya. Ada yang mencampur antara gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, pensiun pokok, rapel, dan istilah lain. Padahal setiap komponen punya aturan dan konteksnya sendiri. Disinilah kita perlu berhenti sejenak. Jangan hanya bertanya, berapa besar gaji ke-13 saya? Tetapi tanyakan juga, angka itu berasal dari mana? Apakah resmi? Apakah hanya simulasi? Apakah sesuai dengan kategori saya sebagai pensiunan? Karena jawaban untuk pensiunan biasa, pensiunan janda duda, penerima pensiun lanjutan, atau kategori lain bisa memiliki perbedaan administrasi. Jadi taruhannya bukan hanya soal uang masuk. Taruhannya adalah ketenangan hati, rencana keluarga, dan kemampuan Bapak Ibu membedakan mana informasi yang bisa dipercaya dan mana yang hanya membuat harapan terlalu tinggi. Bapak Ibu yang kami hormati, gaji ke-13 adalah salah satu pembayaran tambahan yang biasanya menjadi perhatian besar bagi aparatur negara dan pensiunan. Namun dalam membicarakan gaji ke-13 tahun 2026, kita harus tetap berhati-hati. Jangan sampai kita menyebut angka tertentu sebagai kepastian kalau tidak sedang merujuk pada sumber resmi yang jelas. Yang perlu dipahami secara sederhana adalah begini. Nominal gaji ke-13 tidak boleh dihitung hanya berdasarkan perasaan atau perkiraan dari orang lain. Setiap penerima bisa memiliki kondisi berbeda. Ada perbedaan golongan, masa kerja, status pensiun, jenis penerima, dan komponen yang dihitung sesuai ketentuan. Itulah sebabnya, angka yang diterima satu orang tidak otomatis sama dengan orang lain. Kadang Bapak Ibu mendengar tetangga berkata, saya kira dapat sebesar ini. Lalu di grup ada yang menulis nominal lain.
Di video lain ada simulasi berbeda. Akhirnya muncul kebingungan. Padahal bisa saja semua itu hanya contoh, bukan angka final. Bisa juga angka itu cocok untuk satu kategori, tetapi tidak cocok untuk kategori lain. Selain itu, gaji ke-13 jangan dicampur dengan rapel. Rapel adalah pembayaran selisih jika ada hak yang berlaku mundur dan belum dibayarkan pada periode sebelumnya. THR juga berbeda, kenaikan pensiun juga berbeda, gaji bulanan biasa juga berbeda. Kalau semua istilah disatukan, maka hasil hitungan bisa menjadi kacau. Jadi konteks pentingnya adalah, menjelang Juni, Bapak Ibu boleh berharap, boleh menyiapkan rencana, tetapi jangan membuat angka final sendiri berdasarkan kabar yang belum jelas. Gunakan prinsip aman, tunggu keterangan resmi, pahami kategori penerima, dan jadikan simulasi hanya sebagai gambaran, bukan janji. Sekarang mari kita bahas bagian utama. Kenapa pensiunan ASN bisa salah hitung nominal gaji ke-13, dan bagaimana cara menghindarinya? Pertama, banyak orang salah karena mengira nominal pasti sama dengan pensiun bulanan penuh. Secara umum, orang sering memakai logika sederhana. Kalau setiap bulan saya menerima sekian, berarti gaji ke-13 juga sekian. Logika ini terdengar mudah, tetapi tetap harus dicek lagi dengan ketentuan resmi. Karena komponen pembayaran tambahan bisa mengikuti aturan tertentu. Ada komponen yang mungkin dihitung, ada pula yang harus dipahami sesuai kebijakan yang berlaku. Kedua, salah hitung terjadi karena mencampur uang bersih dan uang kotor. Ini penting. Kadang orang menyebut nominal sebelum potongan, sementara yang masuk rekening adalah nominal setelah proses tertentu. Misalnya, dalam simulasi sederhana, seseorang berkata haknya sekian, tetapi yang terlihat di rekening bisa berbeda karena mekanisme administrasi tertentu. Ini hanya contoh cara berpikir, bukan angka resmi. Maka, Bapak Ibu jangan langsung membandingkan angka mentah dengan saldo akhir. Ketiga, banyak yang salah karena membandingkan diri dengan orang lain. Bapak Ibu mungkin punya teman pensiunan satu kantor dahulu, namun bukan berarti semua hitungan sama. Bisa saja pangkat terakhir berbeda, masa kerja berbeda, status penerima berbeda, atau komponen yang melekat berbeda. Untuk penerima pensiun janda atau duda, hitungannya juga tidak selalu sama dengan pensiunan utama. Jadi, kalau ada teman menyebut nominal tertentu, jadikan itu sebagai cerita, bukan patokan mutlak. Keempat, kesalahan muncul karena terlalu percaya pada simulasi media sosial. Simulasi sebenarnya boleh saja membantu, asalkan jelas disebut sebagai contoh. Tetapi masalahnya, banyak orang membaca simulasi seolah-olah itu angka resmi. Misalnya ada konten menulis, pensiunan golongan tertentu dapat sekian. Kalau tidak ada sumber resmi dan tidak dijelaskan dasar perhitungannya, Bapa Ibu sebaiknya berhati-hati. Simulasi hanya alat bantu memahami, bukan keputusan pemerintah. Kelima, ada yang salah hitung kerana lupa membedakan kategori penerima. Pensiunan ASN, pensiunan TNI, pensiunan Polri, penerima pensiun janda, duda, anak atau penerima tunjangan tertentu bisa memiliki konteks berbeza. Dalam administrasi keuangan negara, kategori penerima sangat penting. Jangan sampai Bapa Ibu melihat angka untuk kategori lain lalu menganggap itu pasti berlaku untuk diri sendiri. Keenam, jangan lupa bahawa istilah menuju Juni sering membuat orang emosional. Ketika tanggal makin dekat, orang ingin kepastian. Itu wajar. Namun rasa ingin pasti inilah yang kadang membuat kita menerima informasi terlalu cepat. Judul yang terdengar meyakinkan langsung dipercaya. Angka yang terlihat besar langsung disimpan. Padahal sebelum ada pengumuman resmi atau bukti yang jelas, tetap ada ruang untuk koreksi. Ketujuh, mari gunakan contoh sederhana. Ini hanya contoh, bukan angka resmi. Misalnya seorang pensiunan biasanya menerima 3 juta rupiah per bulan. Lalu ia mendengar kabar bahwa gaji ke-13 kurang lebih sama dengan penghasilan tertentu. Ia langsung membuat rencana memakai 3 juta rupiah penuh. Padahal bisa saja komponen yang dihitung tidak persis seperti perkiraannya, atau ada perbedaan teknis. Jika ia sudah berjanji membayar utang 3 juta rupiah, tetapi yang masuk berbeda, maka ia kecewa. Maka lebih aman membuat rencana konservatif. Jangan memakai angka maksimal sebelum uang benar-benar masuk. Kedelapan, kalau Bapak Ibu ingin memperkirakan, gunakan pendekatan hati-hati. Jangan hitung dari angka terbesar yang didengar. Hitung dari informasi paling aman yang Bapak Ibu miliki, dan beri ruang kemungkinan berbeda. Dalam keuangan rumah tangga, lebih baik berharap secukupnya, lalu bersyukur kalau lebih, daripada berharap terlalu tinggi, lalu kecewa. Kesembilan, perhatikan juga bahwa waktu pencairan dan nominal adalah dua hal berbeda. Ada orang yang fokus pada tanggal, tetapi lupa memahami jumlah. Ada pula yang fokus pada jumlah, tetapi lupa memastikan data dan rekening aman. Padahal semuanya berkaitan. Informasi resmi, data penerima, rekening, kategori,
dan mekanisme pembayaran. Kesepuluh, jangan mengambil pinjaman karena mengira nominal gaji ke-13 sudah pasti besar. Ini sangat penting. Menjelang pencairan tambahan, sering muncul tawaran pinjaman. Ada yang menawarkan cicilan cepat, dana talangan, atau pinjaman khusus pensiunan. Bapak Ibu harus berhati-hati. Kalau uang belum masuk dan nominal belum pasti, jangan mengambil beban baru hanya berdasarkan harapan. Ke-11, jangan langsung membelanjakan semua di kepala sebelum menerima. Banyak orang secara mental sudah membagi uang. Ini untuk anak, ini untuk cucu, ini untuk belanja, ini untuk bayar ini dan itu. Tidak salah merencanakan, tetapi jangan terlalu kaku. Buatlah skala prioritas. Kebutuhan pokok dulu, obat dulu, tagihan penting dulu, dana darurat kalau bisa. Baru setelah itu keinginan lain. Ke-12, jika nanti nominal berbeda dari yang Bapak Ibu dengar, jangan langsung merasa dicurangi. Bisa saja informasi yang Bapak Ibu dengar memang bukan untuk kategori Bapak Ibu. Bisa juga itu hanya simulasi. Bisa juga ada perbedaan komponen. Oleh karena itu, ketika ada perbedaan, cari penjelasan resmi. Bukan langsung percaya komentar yang membuat panas hati. Jadi inti bagian ini adalah sederhana. Jangan salah hitung karena terburu-buru percaya. Jangan salah hitung karena membandingkan dengan orang lain. Jangan salah hitung karena mencampur istilah. Dan jangan salah hitung karena membuat rencana dari angka yang belum pasti. Sekarang kita masuk ke bagian cek kenyataan. Bagian ini penting agar Bapak Ibu tidak terjebak antara harapan dan kabar palsu. Fakta pertama, gaji ke-13 adalah topik yang memang penting bagi pensiunan. Fakta kedua, nominal yang diterima bisa bergantung pada ketentuan dan kategori penerima. Fakta ketiga, simulasi bukan pengumuman resmi. Fakta keempat, angka yang beredar di media sosial belum tentu berlaku untuk semua orang. Yang harus kita waspadai adalah klaim yang terlalu pasti, tetapi tidak jelas sumbernya. Misalnya, semua pensiunan pasti dapat nominal sekian. Atau, klik link ini untuk melihat jumlah gaji ke-13 Anda. Atau, masukkan NIK dan rekening agar nominal keluar. Bapak Ibu harus sangat berhati-hati. Informasi seperti itu bisa saja bukan layanan resmi, melainkan jebakan untuk mengambil data pribadi. Jangan pernah memberikan kode OTP. Jangan memberikan PIN. Jangan mengirim foto KTP, kartu pensiun, buku rekening, atau data keluarga kepada nomor yang tidak dikenal. Jangan percaya orang yang mengatakan bisa menaikkan nominal gaji ke-13. Tidak ada orang pribadi yang bisa menambah hak resmi Bapak Ibu dengan cara rahasia. Kalau ada kabar yang mengatakan nominal besar, cek dulu. Kalau ada yang mengatakan harus daftar ulang lewat link, cek dulu. Kalau ada yang mengatakan dana akan hangus jika tidak mengisi formulir, jangan panik. Informasi resmi biasanya tidak memakai cara mengancam dan memaksa seperti itu. Dan satu lagi, jangan bertengkar di grup hanya karena perbedaan angka. Kadang orang berbagi informasi dengan niat baik, tetapi sumbernya belum jelas. Lebih baik jawab dengan tenang. Mari kita tunggu pengumuman resmi. Sikap tenang seperti ini justru menjaga suasana dan melindungi banyak orang dari kesalahpahaman. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya di balik pembahasan nominal ini ada hal yang lebih dalam. Kita sedang bicara tentang rasa aman di usia pensiun. Kita sedang bicara tentang orang-orang yang sudah bekerja puluhan tahun, lalu kini ingin menjalani hari tua dengan hati yang lebih tenang. Bagi sebagian orang, gaji ke-13 mungkin hanya dianggap tambahan tahunan. Tetapi bagi pensiunan, tambahan itu bisa membawa arti yang sangat besar. Bisa menjadi kesempatan membeli obat yang sempat ditunda. Bisa menjadi bantuan untuk memperbaiki sesuatu di rumah. Bisa menjadi pegangan untuk menghadapi kebutuhan mendadak. Bisa juga menjadi cara kecil untuk membahagiakan cucu tanpa harus mengganggu uang bulanan. Namun harapan yang besar perlu dijaga dengan informasi yang benar. Karena harapan yang tidak dijaga bisa berubah menjadi kecewa. Dan kecewa di usia pensiun sering tidak diucapkan keras-keras. Kadang hanya disimpan dalam diam. Kadang hanya terlihat dari wajah yang murung. Kadang hanya terasa dari napas panjang ketika membuka saldo rekening. Bapak Ibu tidak salah berharap. Sangat manusiawi kalau Bapak Ibu menunggu kabar baik. Sangat wajar kalau Bapak Ibu ingin tahu nominalnya. Tetapi jangan biarkan harapan itu dipermainkan oleh angka yang tidak jelas. Jangan biarkan pengabdian panjang Bapak Ibu menjadi sasaran orang yang membuat konten atau pesan palsu demi keuntungan sendiri. Pensiunan berhak mendapatkan kejelasan. Berhak mendapatkan bahasa yang mudah dipahami. Berhak tahu mana simulasi dan mana fakta. Berhak dilindungi dari kabar yang membingungkan. Karena menghormati pensiunan bukan hanya memberi ucapan terima kasih, tetapi juga menyampaikan informasi dengan hati-hati. Lalu apa yang sebaiknya Bapak Ibu lakukan menjelang Juni 2026? Pertama, jangan jadikan angka dari media sosial sebagai patokan final. Simpan sebagai informasi awal saja. Kalau tidak ada sumber resmi, jangan langsung dipercaya. Kedua, pahami kategori Bapak Ibu. Apakah pensiunan utama, penerima pensiun janda atau duda, penerima pensiun lanjutan, atau kategori lain? Kategori ini penting karena bisa memengaruhi penjelasan administrasi. Ketiga, cek dokumen dan rekening. Pastikan rekening masih aktif, data tidak membingungkan, dan dokumen penting mudah ditemukan. Nominal yang benar pun bisa membuat gelisah kalau rekening atau data bermasalah.
Keempat, jangan membuat janji pembayaran berdasarkan angka perkiraan. Kalau ingin membuat rencana, buat rencana yang fleksibel. Dahulukan kebutuhan penting, lalu sisakan ruang jika nominal berbeda dari perkiraan. Kelima, hindari utang baru. Jangan mengambil pinjaman hanya karena merasa gaji ke-13 akan segera masuk. Menunggu uang masuk berbeda dengan sudah memiliki uang di tangan. Ini prinsip sederhana, tetapi sangat menyelamatkan. Keenam, cek informasi dari jalur resmi. Kalau ada kabar tentang jadwal, mekanisme, atau nominal, cari sumber yang jelas. Jangan hanya mengandalkan screenshot atau pesan berantai. Ketujuh, minta bantuan keluarga untuk memeriksa informasi digital. Tapi ingat, data sensitif tetap harus dijaga. Anak atau cucu boleh membantu mengecek, tetapi jangan sembarangan mengunggah atau mengirim dokumen pribadi. Kedelapan, gunakan uang tambahan dengan bijak jika nanti sudah diterima. Boleh bersyukur, boleh senang, tetapi tetap prioritaskan kebutuhan yang paling penting. Obat, kebutuhan pokok, tagihan, dan simpanan kecil lebih baik didahulukan daripada belanja yang hanya karena emosi sesaat. Kesembilan, kalau nominal berbeda dari perkiraan, jangan langsung panik. Cek kembali kategori, komponen, dan informasi resmi. Jangan langsung percaya narasi yang mengatakan ada pemotongan misterius atau hak dicurangi tanpa bukti. Kesepuluh, bantu pensiunan lain agar tidak salah paham. Kalau Bapak Ibu punya teman yang mulai membagikan angka tanpa sumber, ingatkan dengan sopan. Kita tidak perlu menyalahkan. Cukup katakan, kita tunggu yang resmi agar tidak salah hitung. Dengan langkah-langkah ini, Bapak Ibu bukan hanya menunggu gaji ke-13, tetapi menunggu dengan lebih cerdas, lebih aman, dan lebih tenang. Jadi Bapak Ibu, menjelang Juni 2026, pesan utama kita hari ini adalah jangan salah hitung nominal gaji ke-13. Boleh berharap, tetapi jangan berlebihan. Boleh membuat rencana, tetapi jangan berdasarkan angka yang belum resmi. Boleh mendengar kabar dari teman, tetapi tetap cek sumbernya. Karena dalam urusan keuangan pensiun, ketenangan sering dimulai dari cara menghitung yang benar. Gaji ke-13 adalah kabar yang ditunggu banyak pensiunan. Tetapi yang lebih penting dari sekadar menunggu adalah memahami. Pahami bahwa setiap kategori bisa berbeda. Pahami bahwa simulasi bukan kepastian. Pahami bahwa uang bersih dan angka perkiraan bisa berbeda. Pahami bahwa data dan rekening juga perlu aman. Bapak Ibu sudah melewati masa pengabdian yang panjang. Sudah bekerja, melayani, dan menjalani banyak tanggung jawab. Maka, di masa pensiun, Bapak Ibu layak mendapatkan informasi yang jujur, tenang, dan tidak menyesatkan. Jangan biarkan angka yang belum jelas merusak ketenangan. Jangan biarkan kabar palsu membuat Bapak Ibu mengambil keputusan keuangan yang berat. Kalau nanti informasi resmi sudah jelas, kita sambut dengan syukur. Kalau masih menunggu, kita tunggu dengan sabar. Kalau ada simulasi, kita pahami sebagai gambaran, bukan janji. Dan kalau ada link mencurigakan, kita jauhi. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Selama ini, apakah Bapak Ibu lebih sering menghitung gaji ke-13 berdasarkan pensiun bulanan sendiri, berdasarkan kabar teman, atau menunggu informasi resmi? Silakan tulis di kolom komentar dengan sopan. Semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, dan ketenangan hati sampai kabar resmi benar-benar jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.